Saat ini saya berada di salah satu bagian di pinggir Pantai Tanjung Kelian, dan inilah salah satu monumen kenangan para perawat Finer Brook. Nah, ini yang menarik. Di sini banyak sekali ada spot-spot yang bersejarah. Nah, ini adalah peringatan ya, menghormati kepahlawanan dan pengorbanan anggota Dinas Keperawatan Angkatan Darat Australia yang bertugas di Malaysia dan Singapura dan hilang setelah tenggelamnya SS Finer Brook atau dipenjarakan di Pulau Bangka dan Sumatera selama Perang Dunia Kedua. Nah, di sini dibangun menara ini ya oleh pemerintah Australia ya untuk memperingati. Kenapa di sini? Karena di sini ada beberapa survival itu yang selamat itu mendarat di sekitar sini. Kalau kalian semua ya ada datang ke sini, ini bisa melihat peta-petanya, ceritanya, dan di mana posisinya, dan timelinenya, lini masa dan peta yang menunjukkan rute perjalanan Jepang dan pelayaran terakhir kapal Finer Brook. Nah, di sini kelihatan semuanya. Nah, kita akan lihat ini adalah tugu peringatannya ya. Di sini disebutkan dengan jelas ya prasastinya untuk memperingati ya kepahlawanan mereka. Di sini juga jelas para perawat ya, dimana yang ditembak dan dibunuh di Pantai Raji ya oleh pasukan Jepang. Ada yang meninggal di Bangka, di kamp tawanan perang Jepang, dan juga yang berhasil kembali ke Australia. Nah, di sini dibangun monumen itu. Nah, kalau bergeser ke kiri sedikit, nanti akan kelihatan juga tentang cerita ya. Awalnya seperti apa gitu ya. Cerita awalnya seperti apa ketika Perang Dunia Kedua, dan selanjutnya ya, ada perawat ya di sini. Nah, inilah perawat-perawat mereka ya, senyum-senyum mereka. Mereka hanya berjuang untuk membantu negara-negara mereka ya. Nah, inilah bentuk prasastinya juga. Nah, ini juga mereka. Jadi ini ceritanya ya. Nah, pagi-pagi pada tanggal 12 Februari tahun 1042, Empire Star berlayar membawa lebih dari 130 perawat Angkatan Darat Australia dan selamat dari serangan Jepang dan mencapai Fremantle 11 hari kemudian. Malam itu, Finer Brook mengikuti jejaknya. Di dalam kapal ada 65 perawat Angkatan Darat Australia terakhir yang meninggalkan Singapura. Pada tanggal 14 Februari, Finer Brook diserang dan tenggelam di luar Selat Bangka. Berpegangan pada puing-puing kapal, para penyitas hanyut, sebagian ke laut lepas, lainnya ke Pulau Bangka, dan sebagian tidak pernah terlihat lagi. Sebagian ditawan oleh Jepang, tetapi di Pantai Raji 21 perawat Australia dan sebanyak 60 tentara awak kapal niaga dan warga sipil dibunuh oleh pasukan Jepang. Warga sipil Hindia Belanda saat itu menganggap Jepang sebagai pembebas mereka yang mengakhiri kekuasaan Belanda. Meskipun demikian, setelah 3,5 tahun pendudukan Jepang, mengakibatkan kematian sekitar 4 juta orang akibat kelaparan dan kerja paksa. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 mereka sambut baik. Ini disusul oleh perang kemerdekaan dari Belanda, dan Hindia Belanda berubah menjadi Indonesia pada tahun 1949. Nah, ini adalah bagian dari sejarah ya, yang memiliki nilai historis dan interpretasi sendiri. Dan kalau teman-teman lihat, di sini juga ada bangkai-bangkai kapal ya. Ada 3 bangkai kapal besar ya, sisa-sisa Perang Dunia Kedua yang menjadi saksi ya ini. Di sana juga ada. Nah, bagi para pejuang skripsi ya, hal-hal seperti ini juga bisa merupakan bukti sejarah yang perlu ditinjau terus ya
mungkin mau dicari apa alasan-alasannya, mau mungkin cerita sejarahnya dan lain sebagainya, apa yang bisa menjadikan topik penelitian dan apa yang bisa dipelajari ya. Nah, di sini juga diceritakan kembali ya, secara historis kronologisnya juga. Jadi inilah salah satu ya manfaat adanya monumen ini untuk memperingati dan menghormati. Nah, dengan demikian tentu ya kita harus mencari hikmahnya ya tentang perang, apakah akibat-akibat perang seperti apa, dan para pengkaji hubungan internasional khususnya ini bisa mempertimbangkan antara kajian perang dan damai seperti apa, dan juga apa kontribusinya ya, dan apa mungkin akibat-akibat buruk yang diakibatkan oleh adanya perang. Nah, ini cerita yang menarik. Setelahnya, para penyintas Final Brook hanyut ke Pulau Bangka yang diduduki Jepang. 22 orang perawat Australia bergabung dengan sekelompok warga sipil, tentara, dan awak kapal niaga serta para penyintas dari kapal lain di Pantai Raji. Beberapa orang mewakili kelompok ini dan berusaha untuk menyerah, tetapi ketika pasukan Jepang tiba, mereka membunuh para pria dan memerintahkan para perawat serta seorang wanita sipil untuk masuk ke laut, lalu menembaki mereka dengan senapan mesin. Suster Vivian Bullwinkle terluka tetapi selamat. Dia dan 31 perawat lainnya dari Final Brook yang mendarat di pantai lain ditawan di Muntok, Palembang, dan Lubuk Linggau bersama para perempuan dan anak-anak sipil Belanda. 8 di antara mereka meninggal sebelum perang berakhir. Nah, para pejuang skripsi, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kejadian-kejadian perang. Kita tentu tidak mengharapkan adanya perang tersebut yang bisa menghancurkan kehidupan manusia. Bagaimana buat teman-teman? Ya, mungkin bisa memberikan manfaat. Silahkan berikan komentar. Dan para pejuang skripsi, hal seperti ini bisa menjadi salah satu tema penelitian yang perlu dikaji lebih dalam, baik dari sisi sejarah, politik, hubungan internasional, kajian perdamaian, peperangan, dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe dan like serta share ya. Nah, nanti kita akan lihat di video berikutnya. Di sini ada mercusuar. Tapi jangan lupa ketika sudah melewati monumen Final Brook ini ya, kita bisa minum air kelapa ya, sehingga kita juga bisa tenang, bisa santai, bisa healing seperti itu. Baik, terima kasih banyak, dan juga pasti menggerakkan ekonomi lokal. Jangan lupa, sampai ketemu lagi dan lihat video-video saya selanjutnya.